Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliansyah, saya dari Prodi Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan pengenalan komputer untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah ilmu komputer atau pengantar komputer dengan dosen pembimbing yaitu Bu Winnie Dian Sapitri. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah apa itu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mempermudah manusia. Setiap mesin yang diciptakan adalah untuk mempermudah manusia, dan komputer itu sendiri dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk orang yang sudah memiliki pekerjaannya melakukan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Dan kemudian kita masuk ke dalam fungsi dasar komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan pengguna. Sistem operasi sendiri berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras serta berbagai program aplikasi serta pada penggunanya. Kemudian sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan programnya secara benar-benar untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama. Sistem operasi mengatur penggunaan mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi adalah menghindari kekeliruan atau error pada sistem komputer dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Kemudian sasaran sistem operasi. Sistem operasi pada komputer mempunyai 3 sarana penting, yaitu pertama kenyamanan, yang kedua efisien, dan kemudian dan serta mampu berevolusi. Artinya sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian serta pengajuan sistem yang baru. Kemudian kita memasuki ke dalam sejarah sistem operasi atau sejarah daripada komputer sendiri. Komputer memiliki 5 generasi. Yang pertama, generasi pertama adalah pada tahun 1945 hingga 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputer elektronik sebagai pengganti sistem komputer mekanik. Kemudian generasi kedua pada tahun 1955 sampai dengan 1965 memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian. Kemudian pada generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1980. Pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus. Kemudian memasuki ke generasi keempat. Generasi keempat ini pasca 1980-an. Sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling berhubungan satu sama yang lain. Kemudian generasi kelima ialah berlaku dari 1980-an sampai dengan sekarang hingga datangnya masa depan, komputer di masa depan. Kemudian ada jenis-jenis sistem operasi. Seperti yang telah kita singgungkan, di depan banyak jenis operasi yang bisa digunakan, antara lain POSIX, Unix, Microsoft DOS, Microsoft Windows, Linux, Apple, dan lain-lain. Kemudian hardware komputer dan software. Hardware komputer, perangkat keras ataupun hardware adalah sebuah bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Kemudian agar dapat dipergunakan untuk memasukkan data, memproses data, dan menghasilkan informasi yang maka paling sedikit perangkat komputer harus memiliki keyboard, CPU, Central Processing Unit, monitor, dan printer. Dilihat dari fungsinya, peralatan komputer dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu peralatan masukan input seperti keyboard, mouse, scanner, joystick, video player, dan lain-lain. Kemudian prosesor, RAM, ROM, hard disk, flash copy disk, compact, modem. And then kemudian kita akan masuki ke dalam software komputer.
hardware perangkat keras komputer tidak akan dapat digunakan tanpa kita beri perintah ke dalam suatu kode atau bahasa pemrograman tertentu, atau yang sering disebut sebagai software komputer. Software komputer terbagi menjadi dua, yaitu software aplikasi. Software aplikasi merupakan software yang digunakan untuk melakukan pemrosesan pekerjaan akhir bagi pengguna akhir, end user, hardware. Contoh Microsoft Word, Excel. Software ini terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu software aplikasi umum adalah program yang melakukan pekerjaan pemrosesan informasi umum bagi para pemakai. Contohnya program pengolah data, word processing, program kertas kerja, spreadsheet, program manajemen database, program grafik adalah program yang terkenal di antara para pemakai mikrokomputer untuk pemakaian rumah, pendidikan, bisnis, keilmuan, dan banyak tujuan lainnya. Kemudian software aplikasi khusus atau software aplikasi bisnis tersedia untuk mendukung aplikasi khusus para pemakai akhir dalam bisnis dan bidang lainnya. Contohnya software aplikasi bisnis mendukung perekayasaan ulang dan otomatisasi proses bisnis dengan aplikasi e-bisnis. Strategi seperti contoh hubungan pelanggan, enterprise resource planning, dan manajemen rantai pasokan. Contoh lainnya adalah software yang dapat diaplikasikan dalam web, electronic commerce, atau dalam berbagai area fungsional seperti manajemen sumber daya manusia, akuntansi, dan keuangan. Kemudian kita memasuki ke dalam memulai instalasi sistem operasi berbasis GUI dapat digunakan dalam command prompt DOS maupun dalam sistem operasi lain yang sudah ada, misalnya dari Windows 95 dan akan di-upgrade ke Windows 98. Pada prinsipnya kedua cara ini hampir sama. Jika dilaksanakan melalui DOS, tentu harus booting dulu melalui DOS. Setelah muncul DOS prompt, pindah ke disk drive di mana source atau master sistem operasi yang akan diinstal berada. Selanjutnya ketik setup dan tekan enter. Proses instalasi akan dimulai. Demikian juga jika melakukan sistem lainnya. Cari setup atau X pada source master sistem operasi yang akan diinstal, lalu jalankan. Setelah setup dijalankan, installer secara otomatis akan melakukan scan hard disk. Scan disk yang berjalan ketika proses setup atau install hanya berfungsi untuk mengecek terjadinya kesalahan, tidak memperbaiki ketika ada problem pada hard disk. Kemudian kita memasuki ke dalam mematikan, merestart, dan melakukan standby mode kepada komputer. Mematikan dan merestart komputer. Klik pada tombol start yang akan diikuti oleh tampilannya start menu. Klik pada shutdown yang akan diikuti oleh tampilannya kotak dialog shutdown window. Di situ ada restart, sleep, dan shutdown untuk mematikan komputer dan restart untuk merestart, lalu klik OK. Kemudian melakukan standby. Ketika komputer Anda berada pada kondisi standby mode, maka komputer Anda akan menghabiskan energi listrik yang lebih sedikit. Akan tetapi dapat menyalakan kembali secara tepat. Klik pada tombol start yang akan diikuti oleh tampilan start menu. Klik shutdown dan akan diikuti oleh tampilan kotak dialog shutdown. Kemudian pilihlah standby ataupun sleep mode, lalu klik OK. Kemudian memulai sebuah program. Berikut adalah langkah-langkah untuk memulai sebuah program. Klik pada tombol start yang terletak pada bagian kiri bawah pada layar Anda, pada layar komputer Anda. Kemudian sorot pada programs yang akan diikuti oleh munculnya program menu. Kemudian nomor 3, jika Anda melihat ada tanda panah, artinya pada bagian itu terdapat menu bagian yang lain, carilah program yang ingin Anda jalankan dan klik pada program tersebut untuk memulainya. Kemudian window, jendela dialog. Jika Anda membuka beberapa window pada waktu yang bersamaan, window yang berada paling atas ialah window yang terfokus. Anda hanya dapat berinteraksi dengan window yang terfokus. Untuk mengubah fokus dari window-window tersebut 3 cara, yaitu klik di mana saja pada window yang akan difokuskan.
kemudian tekan Alt Tab tanpa melepasnya, lalu pilihlah window yang ingin Anda fokuskan. Kemudian yang nomor 3, semua window yang Anda ingin aktifkan ditampilkan pada text bar, yakni di atas. Klik pada tombol window yang berada pada text bar untuk memberi fokus pada window tersebut. Kemudian kita memasuki cara menemukan file atau directory dengan cara yang cepat. Ada saatnya ketika kita ingin bekerja dengan suatu file atau directory dan terlupa di mana file atau directory Anda tersimpan. Untuk mengatasi hal ini, Windows menyediakan fasilitas search yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang cepat, yaitu seperti berikut. Klik pada tombol Start, kemudian sorotlah Find, kemudian sorotlah File or Folders, dan tekan Enter. Setelah kotak dialog muncul, istilah nama file, isi teks, dan file atau directory yang Anda cari akan keluar dengan sendirinya. Kemudian kita akan memasuki ke dalam kesimpulan. Itulah beberapa tentang pengenalan komputer, dan kemudian kita akan memasuki beberapa kesimpulan dari video ini. Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya komputer memiliki beberapa fase sebelum mencapai bentuk yang sangat canggih seperti sekarang, yang bertujuan untuk mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaan kantor atau semacamnya dengan aplikasi dan program yang ada di dalamnya. Dalam perjalanannya, komputer telah menjalani perkembangan yang pesat, baik dari segi teknologinya, mulai dari dahulu hanya dipakai oleh militer saja, keperluan militer, dan komputer membuat kita dapat berinteraksi secara tidak langsung dengan orang lain. Akan tetapi, efek dari